Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani dengan NIM 210304268 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video UTS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh dosen Pak Husnul Fikri, SEMM. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi dari disiplin. Yang pertama, pengertian dari disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati peraturan, dan setiap orang belum tentu memiliki kedisiplinan. Selanjutnya adalah kata disiplin sendiri berasal dari kata discipline, yang artinya latihan atau pendidikan dalam pengembangan hakikat, spiritualitas, dan kepribadian. Disiplin memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Pada dasarnya, disiplin adalah sesuatu yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat meningkatkan pengendalian diri, kepribadian, atau ketertiban, dan efisiensi. Ringkasnya, kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin berkaitan dengan pengendalian diri sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam jangka panjang. Yang selanjutnya, macam-macam disiplin. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, disiplin ilmu. Yang ketiga, disiplin kebangsaan. Yang keempat, disiplin sosial. Selanjutnya, kita akan membahas contoh sikap disiplin. Yang pertama, disiplin di rumah, disiplin di jalan raya, disiplin di sekolah, dan disiplin di masyarakat. Selanjutnya, cara untuk menerapkan disiplin untuk diri sendiri. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, jangan meremehkan sesuatu. Yang ketiga, pikirkan dan kesadaran diri. Yang keempat, komitmen. Yang kelima, latihan. Yang selanjutnya adalah manfaat sikap disiplin. Yang pertama, sensitivitas untuk tubuh. Yang kedua, kekhawatiran yang meningkat. Yang ketiga, masalah pendidikan. Yang keempat, menumbuhkan kenangan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Yang keenam, tumbuh kemandirian. Yang ketujuh, menjaga keramahan. Yang ke-8, membantu perkembangan otak. Yang ke-9, membantu anak-anak yang sulit. Ke-10, kembangkan sikap patuh. Dalam penerapan disiplin bisa dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama adalah disiplin pribadi. Disiplin pribadi adalah kepatuhan seseorang terhadap berbagi unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan membangun sikap positif kepada orang tersebut. Yang kedua, disiplin sosial. Disiplin sosial adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam hubungan bermasyarakat, sejalan dengan norma dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, disiplin nasional. Disiplin nasional adalah ketaatan suatu bangsa terhadap aturan yang berlaku dalam berbangsa dan bernegara yang menjadi sikap mental dan cerminan suatu bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis tindakan disiplin. Tindakan disiplin diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat sosial yang dampaknya secara langsung akan mempengaruhi semua orang di sekitarnya. Selanjutnya, unsur-unsur kedisiplinan siswa. Unsur disiplin yang diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, yaitu peraturan sebagai pedoman perilaku, hukuman untuk pelanggaran peraturan, penghargaan untuk perilaku yang baik sejalan dengan peraturan dan konsisten dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengejar dan melaksanakannya. Ada beberapa cara untuk menanamkan kedisiplinan pada anak dapat diusahakan dengan jalan antara lain. Yang pertama, dengan pembiasaan. Anak dibiasakan untuk melakukan sesuatu dengan baik
tertib dan teratur. Misalnya berpakaian rapi ke sekolah, masuk dan keluar kelas harus hormat pada dosen atau guru, harus memberi salam dan sebagainya. Yang kedua, dengan contoh dan teladan. Dalam istilah agama dikenal dengan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Terutama masalah perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari guru atau pendidik. Dalam pepatah sering kita dengar bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Demikian apabila sesuatu ini hal itu dianjurkan, apabila diperintahkan maka guru lebih dahulu harus berbuat kebajikan itu sendiri. Sebab kalau tidak maka di kalangan anak timbul semacam protes tentang keadaan tersebut yang akhirnya akan menimbulkan rasa tidak senang, iri hati, dan tidak ikhlas. Selanjutnya dengan penyadaran. Dengan adanya pembiasaan, contoh, dan teladan, maka anak semakin kritis ingin mengerti tentang arti peraturan atau larangan yang ada. Maka kewajiban bagi para guru atau dosen untuk memberikan penjelasan-penjelasan, alasan-alasan yang dapat diterima dengan baik oleh pikiran si anak, sehingga demikian timbul kesadaran. Yang terakhir dengan pengawasan atau kontrol. Keputusan anak terhadap adanya peraturan tata tertib mengenal juga adanya naik dan turun, di mana hal itu disebabkan oleh adanya situasi tertentu yang mempengaruhi anak. Timbul kemungkinan anak nyeleweng atau tidak mematuhi tata tertib, maka perlulah diadakan pengawasan atau kontrol yang intensif terhadap situasi yang tidak diinginkan yang akan merugikan keseluruhan. Selanjutnya, fungsi kedisiplinan. Ini beberapa fungsi kedisiplinan antara lain. Yang pertama, menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Selanjutnya, pemaksaan, hukuman, menciptakan lingkungan yang kondusif. Macam-macam disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu kemampuan yang berkembang dalam kehidupan seseorang atau kelompok dalam bertaat azas, peraturan, norma-norma, dan perundang-undangan untuk melakukan nilai-nilai tertentu dan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh mereka dalam bekerja. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua bentuk disiplin kerja tersebut, yaitu yang pertama, disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan guru mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh sekolah. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan guru berdisiplin diri dengan cara preventif. Guru dapat memelihara diri terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Semua guru harus menjalankan disiplin preventif dan menegakkan disiplin akan lebih baik dan menghasilkan kerja yang efektif. Yang kedua, disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan guru dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan. Pada disiplin korektif, guru yang melanggar disiplin diberi sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah memberi sanksi agar memperbaiki pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Dalam Hartatik, jenis disiplin kerja. Yang pertama, disiplin diri. Yang kedua, disiplin kelompok. Yang ketiga, disiplin preventif. Yang keempat, disiplin korektif. Yang kelima, disiplin progresif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja, yaitu yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Terus ada tidaknya aturan pasti yang ada dijadikan pegangan. Selanjutnya, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Dan ada tidaknya pengawasan pimpinan. Terus ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Selanjutnya, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Dari definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan, disiplin adalah sikap rela sepenuhnya untuk menaati segala aturan dan norma yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab apapun. Bagaimanapun, sikap disiplin adalah tertanam pada prinsip seseorang. Itu artinya sikap disiplin bisa dipelajari
dan bukan hal naluria yang begitu saja didapatkan. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.